Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib. Kemudian kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi, muttafaqun alaihi. Hadis Abu Hurairah. Atau hadis dari Ibnu Mas'ud. Datang juga dalam hadis Anas. Kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala itu asyaddu farhan, sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba, atau lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba dari salah satu yang antara kalian birahilatihi. Ini dalam kisah, ya, seorang yang berada di tanah tandus bersama tunggangannya. Di dalam tunggangannya ini terdapat makanannya. Kemudian tunggangannya ini pergi meninggalkannya. Dia mencarinya dan dia putus asa karena tidak mendapatinya. Kemudian dia mendatangi suatu pohon, kemudian bersandar, bernaung di situ dalam keadaan dia sudah putus asa dari tunggangannya ini, tidak tahu lagi kemana dia. Tak kala dia bangun, kemudian dia dapati tunggangannya berada di sampingnya. Kemudian dia berbahagia. Saking bahagianya dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata Rasulullah SAW, akhtaha min syiddati farahi. Jadi ucapkan, kamu adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Karena saking bahagianya. Bisa dibayangkan ya kebahagiaan seorang seperti ini. Dia hidup di tanah tandus, tidak ada apa-apa. Kemudian apa yang dia bawa dari bekal hilang. Tunggangan, makanan, ya. Untuk keluar dari tempat itu tidak ada tunggangan. Atau untuk makan di situ tidak ada. Sedih. Namun tak kala dia sudah putus asa, dia baring-baring. Ketika dia terbangun dari pembaringannya, dia melihat hewan itu datang membawa makanannya. Ya, bagaimana bahagianya ini? Bisa antum bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia lagi untuk seorang hamba yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini dari keutamaan orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat farah, penetapan sifat farah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tetapkan ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak ada tahrif, tidak ada tamthil, tidak ada takyif. Laisa kamitslihi syai'. Hal ta'lamu lahu sami'. Ya. Ini dari ayat-ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengannya, dengan makhluknya. Kemudian sifat ini sebagaimana antum lihat tetap dalam hadis, juga ditetapkan dengan ijma'. Ditetapkan ijma' akan tetapnya sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari Al-Asy'ariyah dan selainnya dari Ahlu Ta'til itu menolak sifat ini.
terkhusus Asy'ariyah, dia menolak dan mendatangkan makna baru. Mendatangkan makna baru yang bermakna apa? Sawab atau iradatus sawab. Karena mereka ini menetapkan iradah untuk Allah. Sudah lewat ya? Jadi Mu'tazilah mereka menafikan sifat al-farah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Diinginkan di situ adalah sawab. Allah inginkan balasan. Adapun al-Asy'ariyah dikatakan apa? Iradatus sawab. Karena dia menetapkan sifat al-iradah. Sifat al-iradah. Ini dari ta'wil atau tahrif dari mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat farah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak ada takyif, tidak ada tamsil, tidak ada tahrif. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan sifat farah sifat fi'liyah, sifat fi'liyah. Baik. Kemudian kata beliau, wa qawluhu, di situ apa setelahnya? Iya apa? Yadhak. Semuanya yadhak. Tidak ada yang sifat ajib. Tidak ada. Iya, maksudnya tidak ada yang duluan itu. Yadhak dulu semua. Hah? Baik, kalau saya di sini sifat ajib dulu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yadhaqu Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah, muttafaqun alaih. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, yadhaqu Allahu ila rajulain. Allah tertawa kepada dua laki-laki yang salah satu dari keduanya membunuh yang satunya, dan keduanya ini sama-sama masuk surga. Iya, sama-sama masuk surga. Ini dari lanjutan ayat atau lanjutan hadis. Itu mereka ini, satunya ini berperang bersama Nabi SAW, ikut berperang, kemudian membunuh atau terbunuh. Dibunuh oleh yang satunya ini dari kaum musyrikin. Kemudian yang membunuh ini bertobat, kemudian masuk Islam, kemudian setelah itu pergi berjihad, kemudian terbunuh juga. Terbunuh juga, dan keduanya masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Jadi ini penetapan sifat ad-dhahak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditetapkan oleh Sunnah wal Jamaah tanpa ada tahrif, takyif dan ta'til dan tamtsil. Ini sifat fi'liyah. Sifatun fi'liyah. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebagaimana kita lihat, hadis ini atau sifat ini tetap dalam sunnah. Di dalam hadis yang panjang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Kisah seorang yang terakhir keluar dari neraka kemudian terakhir masuk ke dalam surga. Ini dikisahkan bahwasanya seorang ini berkata tatkala diselamatkan dari neraka, dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari neraka itu. Kemudian dia katakan, saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diberikan seorang pun dari yang pertama dan yang terakhir. Maka ditampakkan untuknya pohon. Kemudian setelah itu dia meminta untuk didekatkan kepada pohon itu untuk bernaung.
dan meminum dari air yang ada pada pohon itu. Maka Allah pun berkata kepada Ibnu Adam ini, mungkin engkau tidak akan meminta lagi selainku kalau kau meminta ini. Kemudian dia menjawab, iya, saya tidak akan meminta lagi kepadamu. Kemudian setelah itu ditampakkan lagi suatu pohon yang lebih bagus daripada pohon itu. Kemudian dia meminta, ya Allah, dekatkan saya kepada pohon itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kau sudah berjanji? Dan Allah tahu, ya, Allah tahu memberikan udzur kepada orang ini akan ketidaksabarannya karena melihat sesuatu yang lebih bagus. Kemudian didekatkan, berjanji lagi, sampai berapa kali seperti itu? Sampai 4-5 kali. Kemudian setelah itu Allah pun berfirman padanya, setelah itu orang ini mendengar suara dari surga. Karena sudah berjanji melihat sesuatu yang lebih bagus. Akhirnya diperdengarkan suara dari surga. Maka orang ini meminta, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Masukkan saya ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apa yang saya akan berikan kepadamu sehingga kau tidak meminta lagi? Muka aku berikan kamu dunia, iya, semuanya, dan apa yang berada dalamnya semisalnya. Dalam riwayat 10 kali. Iya, maka orang ini berkata kepada Allah, apakah engkau mengolok-olok saya dan engkau adalah Rabb al-Alamin? Iya. Jadi mungkin sadar, ya, dia sadar dari apa yang dia lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa. Iya, lebih dari apa yang dia lakukan. Dan inilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia dibanding nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu amalan tidak ada apa-apanya. Iya. Jangan kira kalau antum sudah sholat, puasa, iya, itu sudah sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, oleh karena itu kata Nabi SAW, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalikum. Tidak masuk surga seorang dari kalian dengan amalannya. Karena dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apalagi nanti balasan nanti, itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Antum hidup berapa tahun? Antum menghirup udara, diberikan penglihatan, diberikan mata, diberikan hati, diberikan alat untuk melakukan amalan. Iya. Oleh karena itu dikatakan, apakah engkau mengolok-olok saya dan engkau adalah Rabb Alamin? Maka Ibnu Mas'ud ketawa dengan ucapan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tidakkah engkau bertanya, iya, kenapa saya ketawa juga? Ya. Maka mereka bertanya, kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, saya ketawa karena Allah Subhanahu wa taala juga tertawa tatkala hamba ini berkata kepada dirinya, apakah engkau mengolok-olok saya dan engkau adalah Rabb Alamin? Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya saya tidak mengolok-olok, akan tetapi saya melakukan apa yang saya mampu. Apa saja yang saya mampu saya lakukan. Ya, apa saja yang kehendaki saya lakukan. Seperti itu. Jadi syahidnya apa? Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada orang ini. Di hadis lain juga ada hadis dari Abu Razin. Ya. Dalam hadis itu kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tertawa dari seorang hamba yang putus asa dan kelenggangannya sudah dekat. Iya. Kemudian Abu Razin berkata, apakah Allah Subhanahu wa taala tertawa? Allah Subhanahu wa taala tertawa, kata Nabi SAW. Dan setiap apa yang dilakukan hamba dari kebaikan, Allah tertawa. Allah tertawa. Ini dari keutamaan diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat baik. Iya, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala bahagia. Iya, ini tapi sifat ini itu tidak boleh kita khayalkan ya, bagaimana. Kita tahu makna ketawa kan? Apa makna ketawa? Tertawa, bahagia. Tapi tidak bisa kita katakan tertawa Allah Subhanahu wa taala seperti yang antum bayangkan dari tertawanya orang. Tidak. Makanya kita katakan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dinukil ijma', iya, oleh sebagian dari ulama tentang penetapan sifat ini untuk Allah. Dan disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya hadis-hadis tentang sifat dhahik Allah Subhanahu wa taala itu mutawatir. Iya, banyak yang meriwayatkan dari sahabat kepada Nabi SAW tentang hadis dari sifat dhahik ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang diketahui bahwasanya sifat dhahik ini ditakwil atau ditolak oleh ahlul bid'ah, sebagaimana mereka menolak sifat mahabbah, sifat ridha, sifat dhahik, semuanya sifat farah. Mereka tidak ingin menetapkan, karena kalau ditetapkan semisal dengan makhluk. Iya, sebagaimana kebiasaan mereka. Adapun al-Asy'ariyah, dia katakan sifat ini adalah sifat sawab. Maksudnya maknanya adalah sawab, iradah sawab. Iya, Allah menginginkan memberi balasan, bukan Allah tertawa. Tapi Allah menginginkan balasan untuknya. Dan ini kita bantah dengan beberapa bantahan. Pertama, menyelisih dari zahir hadis, menyelisih ijma'. Tidak ada sahabat yang menafsirkan seperti itu. Ya, bahwasanya yang diinginkan adalah sawab, dan mereka menafsirkan dengan keharusan. Iya, kalau Allah tertawa, Allah cinta, Allah bahagia, itu keharusan saja kalau dikatakan sawab. Karena kalau Allah cinta kepadanya, menunjukkan Allah SWT memberikan keutamaan untuknya. Iya, memberikan keutamaan untuknya, dan itu keharusan, ditafsir dengan keharusan. Taib. Kemudian kata beliau, ini dari sifat-sifat yang sama dengan yang berlalu bersama kita, sifat mahabbah, ya. Dan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fi'liyah, sifat fi'liyah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa qawluhu ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghayrihi yanzuru ilaikum azilina qanitin fa yadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan selainnya, dan hadisnya dhaif. Ini hadis di riwayat yang saya sebutkan tadi dari hadis Abu Razin, itu bukan ajib tapi dhahik. Ya, bukan ajib tapi dhahik. Dikatakan dhahika rabbuna, dhahika rabbuna. Tapi hadis yang menunjukkan tentang sifat ajab ini banyak, bahkan ada dalam Al-Quran. Kalau kita katakan hadis ini dhaif, tapi ada hadis lain yang menunjukkan sifat tersebut. Kata Nabi SAW, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Rabb itu ta'ajub dari keputusasaan hamba-hambanya dan dekatnya ghiyarihi. Ghiyarihi disebutkan itu perubahan keadaannya dari syiddah ke rakha.
Jadi katakan Allah Subhanahu wa taala ta'ajub kepada seorang hamba yang putus asa dan dia kelenggangannya itu sudah dekat. Jadi dia putus asa, tapi kelapangan sudah dekat darinya, tapi dia tidak tahu. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dengan hambanya ini yang putus asa dan ternyata kelapangannya sudah dekat. Yanzuru ilaikum azalina qanitin. Allah melihat kepada kalian dalam keadaan kalian berputus asa. Fayadhallu yadhaku ya'lamu. Ini yadhallu temannya kana ini ya. Temannya kana. Ingat toh? Fayadhallu yadhaku. Allah pun tertawa. Ya'lamu anna farajakum qarib. Dan mengetahui bahwasanya kelapangan kalian itu sudah dekat. Ini saya sudah katakan tadi, datang dalam hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Ruzin itu dengan lafaz ajib dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghairihi. Kemudian berkata siapa Abu Ruzin, apakah Allah Subhanahu wa taala tertawa? Iya. Maka Nabi SAW berkata na'am. Allah tertawa dan Allah Subhanahu wa taala terus tertawa kepada seorang hamba yang berbuat baik. Tapi hadis lain menunjukkan sifat ajab ada. Dan sifat ajab ini untuk Allah Subhanahu wa taala itu tetap dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dan ini sifat fi'liyah. Dalam Al-Qur'an itu dalam ayat bal ajibatu wa yaskharun. Dalam ayat bal ajibatu wa yaskharun. Ini yang membaca dhammah. Kalau orang membaca bal ajibata ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua qiraah ini masyhur dan sahih. Sabit. Jadi yang menetapkan ajib itu, yang membaca ajib itu menetapkan sifat ajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah. Ini dalam ayat. Dalam hadis kata Nabi SAW dan hadis Burairah riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata fis salasil. Ini semisal dengan hadis yang hak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dengan suatu kaum yang mereka masuk ke surga dalam keadaan berjejeran. Maksudnya dua orang ini sama-sama masuk surga dan sama-sama saling membunuh. Ini semisal dengan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dengan kaum yang masuk surga dalam keadaan berentetan seperti itu, seperti rantai. Ini dalam riwayat Bukhari. Datang dalam riwayat Bukhari, riwayat Abu Hurairah juga. Tak kala seorang datang bertamu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW tidak bisa menjamu tamu itu. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat, apakah ada yang bisa menjamu tamu ini malam ini? Kemudian berdirilah Abu Talha Al-Ansari. Dia ingin menjamu dari tamunya Nabi SAW. Kemudian dijamu dalam keadaan dia juga membutuhkan sesuatu untuk anaknya. Perhatikan. Tapi dia kedepankan tamu ini. Tamu dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad ajiballahu aw dhahika. Ini riwayat Bukhari. Laqad ajiballahu aw dhahika min fulanin wa fulanatin. Allah ta'ajub atau tertawa dari dua orang ini, Abu Talha dan istrinya.
Maka turunlah ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Perhatikan, mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, dan menahan dirinya dalam keadaan dia juga butuh. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuknya. Allah tertawa. Dalam riwayat Muslim dengan jazm, bukan syak. Kata Nabi SAW, qad ajiba Allahu min sani'ikuma bidhaikuma al-laila. Kalau tadi di riwayat Bukhari itu syak antara dhahik dengan al-ajab. Kalau riwayat Muslim bil jazm, laqad dhahika Allah, apa laqad ajiba Allah. Allah ta'ajib. Ini dari hadis-hadis yang menetapkan sifat ajab untuk Allah Subhanahu wa taala. Datang juga dalam hadis Ibnu Mas'ud. Banyak hadisnya penetapan sifat ajab untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma' juga dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan selainnya dari Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat ajab untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat ajab tanpa ada takyif, tamtsil dan tahrif. Baik, pembahasan terakhir tentang sifat ajab sudah berlalu kemarin. Bahwasanya di antara ahli sunnah ada yang menafikan sifat ajab. Siapa itu? Shuraih ibn Haris. Shuraih ibn Haris. Dia menafikan sifat ajab untuk Allah karena dianggap bahwasanya orang ta'ajjub itu dari sesuatu yang tidak diketahui sebabnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kulla syai'. Bagaimana bantahannya? Ahsan, karena ajab itu ada dua. Ada ajab keluar dari sesuatu yang tidak diketahui, dan ini manusia. Ini ta'ajubnya manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Ta'ajubnya itu dari sesuatu yang dia ketahui, bukan karena tersembunyi sebabnya. Itu jawabannya. Jawaban yang kedua, kita tidak bisa berdalil dengan ucapan dari Ahlussunnah wal Jamaah padahal yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kita juga tidak katakan ini adalah ahlul bid'ah, tidak. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan itulah manusia. Ya, disitulah manusia. Namanya manusia, bagaimanapun dia kadang juga jatuh dalam kesalahan. Ya, jadi menunjukkan manusia itu tidak ada yang sempurna. Sampai imam pun, ini Shuraih bin Haris ini hidup di zaman Ibn Khattab, kalau tidak salah, Mukhadram. Ada mengatakan seperti itu. Tapi bersama dengan itu jatuh. Ya, karena anggapan bahwasanya yang namanya ta'ajub itu sesuatu yang muncul dari sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Ya, oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan dari sini kita tahu bahwasanya kadang juga imam itu terjatuh dan tidak ada ilzam kita untuk mengikuti. Ya. Jadi tidak semua, kalau ada imam yang jatuh dalam kesalahan itu tidak mengharuskan kita mengikuti. Inilah dilihat dari namanya ittiba' sunnah. Iya, ittiba' sunnah. Apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ikuti, bukan apa yang datang dari perkataan ulama. Kalau perkataan ulama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai penguat, tapi kalau menyelisihi jangan kita ambil. Kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menafsirkan juga al-ajab ditafsirkan dengan al-istihsan dan ridha. Itu Al-Munawi di hadis itu. Hadis Abu Razin tafsirkan Al-Munawi dengan apa? Istihsan dengan ridha, karena dianggap bahwasanya ajab sebagaimana yang disebutkan Shuraih bin Haris, bahwasanya maknanya itu ajib tidak datang kecuali dengan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, dan mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kulla syai'. Allah tahu segala sesuatu. Oleh karena itu dinafikan, ya, dinafikan dan dibawa ke makna yang lain.
Namun yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhahak, ajab, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Taib. Ini sudah 4 sifat yang kita ambil ya. Dan ini semuanya sifat apa? Sifat fi'liyah. Semuanya sifat fi'liyah. Dan insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan nanti sifat dzatiyah yang lain. Karena nanti sifat dzatiyah, sifat penetapan dua kaki Allah Subhanahu wa taala akan datang nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.